Teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Tuan Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 12 Agustus 2021, hari yang cukup indah karena IHSG akhirnya sudah berhasil rebound setelah 3 kali penurunan. Kenapa hari ini rebound? Karena ada jawabannya, nanti kita akan analisa. Buat teman-teman yang mau kasih tip donasi atau support untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Itu nanti teman-teman bisa kirim donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, ketik saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk referensi. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Dan langsung aja tanpa basa-basi kita langsung masuk ke IHSG yang hari ini bagus, berhasil rebound dan naik 0,84%. Kalau dari opennya dia naik dari close kemarin sih, dari close kemarin dia naik 0,84%. Tapi kalau hari ini dari bottomingnya sebenarnya sudah dalam sih dia naiknya. Transaksi hari ini bagus, 16 triliun, masih besar ya. Ya ini memang tanda-tanda bullish IHSG sih, sudah kelihatan jelas sekali dan sudah saya jelaskan dari kemarin-kemarin. Dengan pergerakan asing net sell 506 miliar di IHSG. Dan saham yang dijualin asing tertinggi adalah masih sama Bukalapak yang juga ARB. Nanti kita cek lagi. Bukalapak 870 miliar, Bank BRI 43 miliar, Tower 31 miliar, HMSP 16,8 miliar, Bank Mandiri 15,4 miliar, BVIN 15,3 miliar, ITMG 13,4 miliar. Dan batu-baraan cakep semua ya. Lalu saham-saham yang dibeli asing, nah ini bagus juga ini, BPCA ada akumulasi 310 miliar, dia closingnya juga bagus. Lalu Unity Tractor yang juga ikut kecipratan dari pergerakan saham batubara ya, 106,2 miliar, TVS 91,9 miliar, Telkom 66,2 miliar, MNCN 35,3 miliar, BRPT 16,8 miliar, dan Ace Hardware 16,4 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Dan sudah kelihatan ya teman-teman ya, uang-uang sudah mulai pada berpindah dari yang kemarin waktu IHSG konsolidasi yang bergerak cuman bank mini, bank digital, dan saham-saham yang apa ya, yang cenderung market cap kecil lah, yang second liner, big cap itu pada nggak gerak-gerak gitu. Dan sekarang ketika IHSG bullish, saya sudah bisa merasakan momentum kembalinya saham-saham big cap dan juga second liner ikut bergerak. Ini cakep sekali dan bobot mereka pun juga besar, jadi ngangkatnya juga enak. Dan kemarin udah ada kode-kode ya, kemarin saya bikin konten tentang saham batubara dan hari ini pada jalan semua, bahkan jalannya keren-keren. Nah sebelum masuk itu kita masuk ke IHSG dulu yang hari ini berhasil rebound. Kenapa rebound? Ya karena dia sudah sampai ke support. Jadi memang inilah gunanya support. Support itu ibaratkan lantai dan resisten itu atap. Jadi itu paling ilmu teknikal paling simpel lah. Support resisten tuh harus bisa, paling dasar itu. Dan harga itu seperti bola yang memantul gitu. Kalau misalkan dia kena lantai, ya dia bakal rebound ke atas. Kalau dia kena atap, ya dia bakal turun lagi ke bawah. Tapi kalau misalkan bawah jebol, lantai itu jebol atau atap itu jebol, ya dia bakal mencari atap selanjutnya atau lantai selanjutnya, seperti itu. Jadi itulah kenapa saya kalau misalkan memberikan support resisten itu ada level-levelnya gitu. Kalau misalkan di sini levelnya ini, terus juga kalau di sini juga bawahnya ini, karena antisipasi kalau misalkan harga itu jebol, dia akan mencari support selanjutnya. Itu maksud saya, dan agar bisa dijadikan patokan seperti itu. Nah, hari ini rebound 0,84% karena memang dia sudah dekat dengan support kuat yang sudah saya singgung berkali-kali. Garis biru ini, kalau teman-teman ngikutin konten saya dari kemarin ya, garis biru ini sudah bukan resisten lagi teman-teman. Garis biru ini sudah menjadi support. Makanya kemarin pun walaupun candle merah, ketika menyentuh pun dia langsung rebound, dan hari ini juga ketika menyentuh dia rebound lagi. Artinya di sini tuh sudah demand sudah tinggi, sudah jadi lantai. Nah, sekarang bola ini baru di dasar seperti itu. Dan resistennya kalau tadi harusnya 6115, tapi bagusnya dia berhasil closing di 6139. Ini bagus banget kalau misalkan teman-teman paham pattern candlestick ya, bukan pola. Kalau pattern candlestick ini namanya tweezer bottom. Ini
candle rebound dan sudah terkonfirmasi tweezer bottom ini. Harusnya ya kalau misalkan IHSG nurut sama teori, besok itu harusnya hijau karena ini tweezer bottom harusnya. Cuman nggak tahu juga karena besok itu Jumat. Jadi kita lihat aja apakah IHSG bakal mengikuti teorinya yaitu tweezer bottom lalu dia hijau. Kalau teman-teman nggak percaya silahkan cari di Google aja TWEEZER tweezer bottom gitu. Bisa tweezer top, bisa tweezer bottom. Tapi ini yang terjadi tweezer bottom. Harusnya ini candle reversal dan besok harusnya hijau seperti itu. Tapi itu besok Jumat hari TP sedunia dan kita lihat aja lebih kuat yang mana seperti itu. Jadi itulah kenapa alasan dia rebound. Makanya kenapa saya bilang setelah IHSG breakout ketika merah itu bukan saatnya cut loss tapi saatnya beli gitu. Karena memang arahnya itu sudah ke atas. Jadi kalau merah itu peluang untuk beli. Yang terjadi apa? Ya kayak kemarin dan hari ini nyampe ke bawah support langsung pada beli semua. Demandnya tinggi langsung keangkat semua kayak hari ini juga seperti itu. Dan hari ini closingnya juga bagus ya di atas 6115. Artinya 6115 sekarang support. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan besok dia mau merah mungkin sampai 6115 aja. Tapi kalau misalkan mau hijau, resisten terdekat ada di 6170 dan setelah itu ada di 6250 lagi. Dan nggak tahu ya kalau misalkan ini view optimis, saya berharap skenario cup handle yang kemarin saya bahas bakal terjadi. Jadi ini ada cup. Nah, dan ini dia calon membuat handle. Ini kan dia udah turun ya. Nah, ini tinggal naik ke sana. Lalu setelah itu breakout. Lalu setelah itu retest. Lalu setelah itu bullish. Harapan saya skenario IHSG seperti ini. Tuh, jadi kemarin ascending triangle juga udah jalan sih. Waktu di ascending triangle ya, di sini ascending triangle jalan hit target. Bullish flag juga ada hit target ya. Semoga aja besok dia bakal jalan dengan cup handle. Karena kalau misalkan cup handle targetnya jauh sekali. Menurut saya IHSG pun bisa all time high. Target cup handle IHSG itu ada segini. Nah, kira-kira segini ya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat di buku trading manapun, teorinya memang seperti ini. 6.700 kayak pas kena sama high-nya tahun 2017 seperti itu. Saham-sahamnya pun juga sudah pada mendukung dari big cap, dari second linernya juga bukan yang kaleng-kaleng. Jadi sudah kelihatan lah gejolak mau bullishnya. Terus juga transaksinya besar. Kenapa kalau bullish itu transaksinya besar? Karena di mana ada uang, di situ ada pergerakan. Teman-teman kalau misalkan masih ingat waktu di sini, IHSG cuma naik turun, saham-saham naik turun. Kenapa? Ya karena transaksinya pun juga kecil gitu loh. Untuk menggerakkan harga itu transaksi butuh besar, butuh modal yang banyak seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya masih tetap stick atau berpegang dengan analisa saya. Saat ini IHSG masih bagus dan peluang ke atasnya lebih besar daripada peluang bawah. Cuman saya pun juga tetap menyiapkan skenario terburuk, yaitu ketika IHSG nyungsep lagi ke bawah segitiga biru ini. Kalau misalkan dia sampai nyungsep lagi, saya juga pasti bakal mengurangi porsi. Tapi selama masih kayak gini, view bullish itu sudah terlihat. Dan hari ini pun juga sektor batubara cakep banget seperti itu. Jadi itu untuk besok, sekali lagi saya ulangi, resisten terdekat 6170, lalu kalau breakout lanjut ke 6250-an. Kalau misalkan berhasil breakout lanjut ke 6380, kalau berhasil breakout lagi ke 6500, baru setelah itu 6700. Setelah 6700 ngapain Mas? Nanti kita lihat dia ngapain. Kalau misalkan dia bikin reversal, ya hati-hati. Kalau misalkan dia bikin continuation, ya cakep banget seperti itu. Yang perlu diwaspadai ini kalau menurut saya 6250. Soalnya ada dua view ya, antara dia cup handle, kalau enggak ascending triangle lagi. Kalau misalkan cup handle ya udah, ini bikin handle langsung breakout. Ini kan dia udah naik ya. Set langsung breakout terus jalan. Itu kalau cup handle. Tapi kalau misalkan ascending triangle, nah nanti terjadinya seperti ini. Ini terus dia belum berhasil breakout, turun dulu. Nah, seperti ini nanti ke 0,618-nya dari swing terakhir, terus baru breakout, seperti itu. Ada dua skenario dan kalau menurut saya masih bullish dan masih bagus sekali IHSG ini, seperti itu. Yang aneh-aneh itu cuma Bukalapak doang, dah itu aja. Seperti itu untuk IHSG. Jadi kalau menurut saya mumpung harganya masih oke ya, harusnya sih tadi pagi itu juga kacaunya gara-gara Bukalapak sama DCII. DCII kan juga udah dibuka ya gembok suspennya. Hari ini dia juga ARB dan pagi-pagi sempat bergejolak tapi semua rebound dan naik kuat
kuat sekali IHSG seperti itu. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Tentu tadi untuk IHSG yang penting dibatasi resiko dan juga resiko psikologis dan modal seperti itu. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bukalapak dulu. Yang tadi saya lihat ada yang ngumpulin barang. Lucu bandarnya ini. Bukalapak hari ini masih ARB, tapi candlenya pun juga sudah beda. Kalau misalkan ini dicek di teori ya, kalau nggak salah ini namanya itu Dragonfly Doji seperti itu. Dan volumenya pun besar. Ini candle rebound dan ada volume besar. Artinya sudah ada tanda-tanda rebound lagi. Nah, kalau menurut saya ini bandar sedang memainkan psikologis. Dia seroknya pakai broker PD. Cuman kalau menurut saya yang PD duduk sendiri kayak gitu, itu bukan PD-PDan, tapi PD yang perlu dipertanyakan seperti itu. Jadi tanda-tanda rebound udah semakin terlihatan sih. Dari kemarin dia di 2 hari diakumulasi ya, kalau teman-teman ngikutin konten kemarin. Dan hari ini pun juga ada yang nampungin. AK pun juga masih join the party. Kalau kita lihat kemarin kan yang nampungin si AK ya, cuman hari ini beda. Dan kalau menurut saya memang masih bagus, cuman ini memang baru, kalau menurut saya baru nurunin penumpang aja. Kalau menurut saya, ini opini analisa saya. Karena ya yang dapat IPO tuh pasti barangnya kececer di mana-mana. Jadi sama bandar turunin dulu. Nanti kalau penumpangnya udah jenuh, udah mabuk-mabuk, udah nggak bisa keluar, pengen cut loss, akhirnya keluar. Nah, ketika barang dipegang bandar, disitulah saatnya saham terbang seperti itu. Tadi juga ARB pun yang lotnya banyak sekali itu dimakan ya di sini nih. 12 Agustus tadi tuh jam 13.45 pagi opening langsung ARB, sempat ada spread juga, ada volume, terus di ARB terus harian. Nah, terus di sini dimakan itu lot banyak banget. Dan bahkan volume hari ini, volume tadi ya, volume khusus jam 13.45 itu lebih tinggi dari volume sebelumnya. Seperti itu. Candlenya pun hijau. Nah, dan ya, kalau menurut saya ini sudah semakin kelihatan tanda-tanda reboundnya seperti itu. Tinggal kita lihat aja besok kalau misalkan dia ARB lagi, ARB-nya ada di 7%, 685 ya, masih 900, masih ada spare sampai ke 850. Tapi harusnya nanti ketika di 850 ya udah itu sudah harga-harga bandar pun juga pada BEP seperti itu. Terus juga besok margin call ya T+3. Jadi mungkin bandar memainkan psikologis juga biar orang-orang pada wah besok margin call, exit taruh di ARB semua, habis itu barangnya dimakan semua. Tapi dibikin ARB lagi biar besok masih turun lagi. Kelihatan sih fasenya. Kalau misalkan memang nanti saya salah, dia mau diturunin sampai 50, terus investornya pada keluar, ya udah berarti analisa saya salah. Tapi kalau yang saya lihat, menurut saya seperti itu. Ini baru nurunin penumpang yang pada FOMO kemarin. Seperti itu. Masih cakep, cuman memang butuh waktu karena ini analisa juga masih susah. Karena saham baru IPO seperti itu. Yang penting jaga resiko. Harusnya ya teman-teman udah pada keluar tadi. Kalau misalkan pasang di ARB itu sudah kemakan ya. Soalnya lotnya besar banget tadi dan sudah dimakan. Semoga aja yang pada pakai margin udah pada exit. Karena kalau misalkan yang pakai margin gak exit bisa kelingan sing bien-bien. Itu kalau bahasa Jawa ya. Zaman Januari itu kan snowballnya itu kan dari saham farmasi ya. Saham farmasi dia pada pakai margin yang beli, terus akhirnya ARB yang pakai margin nggak bisa pada keluar, terus yang di for sale saham-saham lain akhirnya semuanya collab seperti itu. Semoga nggak terjadi lagi. Tapi kalau misalnya nanti dia nggak ARB, pasti uang-uang bakal lari ke sini lagi ke Bukalapak ini. Yang penting kita lihat aja besok. Dan kalau teman-teman nyangkut belum exit ya udah hold aja jadi investor. Seperti itu. Karena mau jadi trader pun juga susah, nggak ada analisanya kok. Jadi harusnya kalau beli ya landasannya adalah fundamental, jadi untuk jangka panjang seperti itu. Tuh, semoga selamat ya teman-teman. Tutup Bukalapak. Lanjut coba kita cek BVIN yang hari ini masih dijualin asing dan turun 3,51%. Dan kalau menurut saya ini BVIN tepat ada di supportnya. Ini saham masih bagus, ini saham ada story, dan ya itulah dia harusnya sih masih oke. Karena ya kita tahu ya ini masuk di ekosistemnya Gojek, Goto.
Ini, dan digadang-gadang katanya mau kerja sama Arto, mau kerja sama GoPay, nggak tahu juga lah saya lah. Yang penting ini saham masih ada story. Dan sekarang dia berhenti di area Fibonacci 0,786. Kemarin dia hit target di 1200 itu. Ke target 1 ya, dari Fibonacci extensionnya dia. Terus dia akhirnya koreksi ke 0,786. Nah, nanti tinggal kita lihat apakah bisa sampai ke 0,618 apa enggak. Yang pasti kalau dari Fibonacci extension saat ini support terdekatnya, kalau menurut saya sekarang masih ada di support ya dia ya, 1100 sampai 1010 ini, 1110. Tapi kalau misalkan dia jebol ya dia bisa ke 1045 seperti itu. Kalau masih jebol lagi bisa sampai 1000. Itu harusnya ada support kuat sekali. Bisa juga dia mau retest 1000 dulu ya, karena mungkin 1000 belum di retest, bisa juga. Yang penting bisa digunakan level-level support ini. Untuk resistennya 1200, dan karena all time high, kalau sudah breakout target selanjutnya 1450, dan ini kalau menurut saya masih sangat mungkin karena ini Fibonacci 1,618. Hari ini pun juga penurunannya volumenya semakin kecil, dan kalau misalkan dia gold dead cross tidak ada divergen, artinya naiknya memang dengan dukungan market seperti itu. Kita lihat candle kecil, siapa tahu dia mau membentuk sesuatu. Oke, ini ada dua view, antara view bagus dan view jelek. Kalau view jeleknya dulu ya, view jeleknya dia mau bikin inverted cup handle. Ini namanya cup, ini namanya handle. Dan kalau misalkan dia sampai jebol 1095 dengan volume besar, target penurunannya ada di sini, sekitar 980, area 1000 lah saya yakin. Tuh, dengan catatan kalau dia jebol 1090, 1095 dengan volume yang besar, itu kalau view jeleknya. Kalau view bagusnya gimana mas? Nah, ini dia mau bikin double bottom. Nah, itu kemarin sudah bottom 1, ini dia udah bottoming lagi di support dan mau membentuk bottom 2. Kalau mas CCS prefer yang mana? Kalau saya sendiri, saya prefer yang double bottom. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Saya lihat dari volumenya. Ketika dia turunin, volumenya kecil, dan ketika candle hijau dia naik. Artinya ada yang menjaga harga di situ atau ada yang nambungin barang seperti itu. Dan saya lupa mengucapkan tadi nanti aja deh habis Bevin ya, seperti itu. Udah nggak di opening sih tuh. Jadi kalau misalkan dia jebol 1090-an, mungkin dia bisa sampai ke 1045 tadi. Tinggal disesuaikan teman-teman average-nya di mana, terus mau take profit gimana, seperti itu. Tapi kalau dia bertahan di 1090, saya rasa dia bisa bikin double bottom dan ke atas lagi. Dan kalau misalkan dia breakout double bottom, targetnya ada di 1300 seperti itu ya. Pasti kalau menurut saya ini masih menarik, cuman baru koreksi, sehat aja. Lihat aja nih, waktu naik volumenya gede-gede gini, waktu turun, waktu buangan volumenya kecil-kecil, tanda kenaikan yang bagus. Kalau dari akumulasi distribusi, kemarin dia terlihat banyak akumulasinya ya, tapi sekarang mulai ada kemarin dia kelihatan banyak distribusi, tapi kalau sekarang mulai ada akumulasi lagi seperti itu. Cukup menarik, yang penting jaga resikonya aja. Oh ya, saya tadi mau berterima kasih karena akhirnya cuan-cuan saham sudah hit 10.000 followers. Itu saya benar-benar berterima kasih atas support teman-teman semua. Tanpa teman-teman trader semua, saya nggak bisa kayak gini juga. Dan saya berkomitmen agar cuan-cuan saham bisa bermanfaat lah, lebih bermanfaat untuk teman-teman yang lebih besar seperti itu. Yang penting support terus, kita jadikan cuan-cuan saham komunitas yang baik. Nanti ke depan juga jangan lupa tunggu inovasi-inovasi. Kayak saya pun juga ada target bikin grup, itu nanti bakal saya buat juga suatu saat, tinggal ditunggu aja. Dan untuk rencana pokoknya aman lah, saya bikin grup yang terbaik buat teman-teman semua, baik dari isinya, baik dari biayanya dan lain sebagainya. Pasti oke nanti ketika sudah saya eksekusi, tinggal ditunggu aja. Dan sekali lagi saya mau berterima kasih atas support teman-teman sampai saya bisa ke subscriber 10.000. Perjalanan masih jauh bagi saya, dan semoga kita bisa tetap bersama. Asik, puitis sekali saya. Itu untuk Bevin. Nah, tadi ada intermezzo ya, kita lanjut ke ITMG. Nanti saya bikinin sendiri deh, time frame sendiri untuk intermezzonya. Nah, ini yang hari ini pada jalan ya, saham-saham batubara ITMG juga. Tapi ITMG kok malah naiknya dikit mas, cuma naik 200, cuma naik 1% aja. Ya karena dia udah jalan duluan. Kalau teman-teman tahu, dalam keadaan sekarang ini, saham-saham batubara yang lain tuh masih dalam
kondisi ini. Baru di sini deh. Nah, ini Adaro, Indi sama PTBA itu baru aja pada breakout tuh. Sedangkan ITMG udah jalan duluan. Jadi memang ya untuk teman-temannya jalannya bakal lebih ngejar saat ini. Itu namanya lagging tuh. Tuh, tapi ya suatu saat juga bakal bareng juga nanti jalannya seperti itu. Tapi ITMG pun juga tidak menutup kemungkinan bisa lebih ngebut ya. Tuh, dan dia juga udah kena resisten duluan, makanya naiknya cuman sedikit. Ini ada resisten cukup kuat kalau menurut saya di area 18.000 sampai 16.600. Agak besar areanya, cuman kalau menurut saya yang paling tepat 18.000 itu adalah resisten IHSG. Dan hari ini high-nya 17.750 udah cukup dekat ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti dia berhasil breakout 18.000, target selanjutnya jelas ke sini terlihat dengan sangat jelas ya. 19.600. Ini ada resisten cukup kuat juga teman-teman. Kalau bisa breakout, nanti lanjut lagi ke sini sekitar 20.100. Baru setelah itu hit targetnya di 23.000. Kalau misalkan 23 udah 23.000 terus ngapa gimana Mas? Ya kita lihat aja nanti dia mau ngapain. Kalau bikin continuation ya tinggal ikutin aja. Tapi kalau dia bikin reversal ya taking profit dulu lah. Siap cuan-cuannya buat jajan-jajan dulu. Seperti itu. Dia juga ada breakout cup handle ya. Dan kalau dari target cup handle-nya malah di sini 25.000. Bukan cuma 23.000. Yang penting masih menarik kalau menurut saya ini untuk si ITMG ini. Dan kemarin tanda-tanda koreksinya ternyata gagal karena dia tidak jadi divergent. Tipis banget, indikatornya ke atas juga, harga juga ke atas. Seperti itu. Cuman kalau dilihat dari volume hari ini terlihat kayak ada buangan, volumenya besar, candlenya jelek. Jadi mungkin agak rawan ya, suatu yang wajar karena dia kena resisten. Hati-hati aja. Support terdekatnya 17 ribuan ini supportnya ITMG terdekat. Tapi kalau jebol dia bisa ke sini 16.000 seperti itu. Tadi resistennya udah. Nah, untuk dalamnya hari ini ITMG terjadi big distribusi dan ITMG ini bandarnya asing teman-teman. Jadi kalau misalkan asingnya net sell ya bakal bergeraknya kayak gini. Ini saham-saham yang relevan dengan asing gitu. Jadi tidak semua saham bandarnya asing, tapi ketika saham bandarnya asing, itu asing bakalan sangat berpengaruh seperti itu. Jadi misalkan kayak contoh saham-saham yang bandarnya lokal itu juga banyak gitu, tapi ya ini salah satu saham yang bandarnya asing, ITMG ini. Jadi ya makanya kenapa dia pergerakan tidak signifikan ya, karena asingnya juga keluar 13,4 miliar hari ini. Tapi masih oke sekali by technical, dan kalau mau diturunin pun saya yakin juga bakal di-share lagi. Proyeknya masih jauh ITMG ini, serius. Pegang ngomongan saya, minimal 23.000. Tapi waktunya kapan? Ya mungkin maksimal akhir tahun atau malah mungkin sebulan 2 bulan lagi karena dia udah jalan ya bisa juga. Pendek loh 17.000 ke 23.000 tuh. 6.000 cuma 30% doang. Kalau saham Bank Mini bisa langsung sekali arah. Seperti itu. Itu untuk ITMG. Lanjut kita masuk ke yang hijau-hijau, yang dibeli asing, bukan yang hijau-hijau ya. Kita cek BBCA dulu. Saya lihat closingnya bagus. Dia juga ada asing masuk cukup besar ya, 310 miliar. Walaupun tidak terlalu besar. Karena apa ya? Ya BCA itu market cap-nya 700 triliun. 300 miliar itu geli-geli. Seperti itu. Cuman yang bagus adalah dia closing di atas 31.000. Volumenya pun juga bagus. Volumenya besar, volume closingnya dia. Seperti itu. Dan saat ini 31.000 harusnya sudah menjadi support. Tinggal kita tunggu aja nanti kalau dia turun apakah ke bawah 31.000 atau enggak. Kalau misalkan enggak ya artinya sudah menjadi support. Seperti itu, dan dia sudah dekat dengan resisten trend line-nya. Ini ya yang garis warna biru ini. Dia kan downtrend ya dari tanggal 14 Januari belum reversal. Nah, kalau misalkan dia reversal harusnya cakep sekali sih. Dan kalau menurut saya skenario-nya ya, kalau misalkan besok BBCA ini breakout target ke 33.000. Kalau misalkan 33.000 breakout targetnya adalah double bottom. Nah, ya. Jadi besok dia breakout 33.000, habis itu breakout lagi. Targetnya ya sekitar all time high lah 36.000 untuk Bank BCA itu. Seperti itu. Dengan catatan kalau terjadi seperti itu. Tapi kalau ternyata trennya ini kuat, masih belum bisa dijebol ya dia bisa ke 31.000, entah bikin continuation apa, terus nanti ke sini belum bisa breakout juga, bisa bikin ascending triangle dan lain sebagainya. Tinggal kita lihat aja. Yang pasti kalau yang saya lihat hari ini cakep. Dan yang kemarin pada serok di bawah, walaupun saya sempat salah bikin konten ya waktu dia false breakout ini, waktu dia closing di bawah 29.900 ini, saya bilang BCA udah jelek, tapi ternyata tidak. Saya bukan melewatkan sih, saya juga lihat ternyata BCA bisa false breakout juga.
Padahal saham-saham seberat ini ya, yang jarang volatilitasnya rendah, bahkan dia bisa sampai false breakout juga. Bisa juga ini disebut bear trap ya, bearish trap. Jadi sebelum diangkat diturunin dulu biar retailnya pada keluar, baru habis itu tarik ke atas. Seperti itu. Menarik BCA ini, dia juga udah divergent kemarin, harga ke samping tapi indikator ke atas. Makanya dia akhirnya rebound hari ini. Seperti itu. Target kalau menurut saya ini 31.800. Kalau misalkan dia bisa breakout dan closing di atas 31.800, tinggal menunggu waktu dia untuk ke 33.000 itu. Tapi kalau misalkan dia belum bisa closing di atas 31.800, ya mungkin bisa retest sekali lagi. Seperti itu. Untuk dalamnya hari ini terlihat ada big akumulasi. Wah, ini akumulasinya kelihatan banget sih. Serius, dari segi apapun ini akumulasi banget untuk hari ini ya. Dari transaksi, ini summary-nya juga big akumulasi semua. Terus bayarnya cuma 9, yang beli cuma 9 orang, yang jualan 47 orang. Jadi barang dari 47 orang, 47 broker dikumpulin jadi 9 broker. Dan yang serok ya udah Avenger semua ini. YU, RX, CG, ZP, KZ, kurang BK doang ini. BK-nya malah di kanan ya. Kurang BK sama CS. Tuh, AK juga bisa sih. Tuh, tapi kalau menurut saya ini udah oke sekali lah BCA. Tinggal tunggu aja apakah dia bisa closing di atas 31.800 besok, seperti itu. Tentu BCA. Lanjut kita coba cek United Tractor yang ikut rebound juga. Ini juga proxy batu bara ya. Jadi harganya juga ngikutin batu bara. Nah, ini dia bahkan udah breakout double bottom juga. Cakep United Tractor ini. Memang pada cakep serius saham-saham batu bara hari ini. Nggak kaleng-kaleng naiknya. Volumenya ada. Jadi nggak kelihatan konsolidasi dan akumulasi nggak. Tapi sudah breakout. Apakah dia meninggalkan gap? Kemarin 19.150. Hari ini low-nya 19.175. Oke, ada gap. Tapi kecil banget. Cuma 25 poin. Tapi apakah ditutup? Kalau menurut saya nggak sih. Karena dia udah breakout ini ya. Benar-benar closingnya nggak menyentuh shadow lagi. Seperti itu. Dan kalau menurut saya 20.200 sudah jadi support. Dan ini pattern apa teman-teman? Masih teman-teman yang ikutin cuan-cuan saham harusnya udah tahu ada double bottom dan target kenaikannya adalah sekitar kalau dari patternnya ya ke sini sampai 21.850 ya, kalau kita buletin sampai 22.000 lah. Itu masuk ke area konsol lagi di sini. Nah, tadi sempat sampai menyentuh ya high-nya sampai 29.25 tapi turun lagi. Nah, mungkin skenario-nya dua, dia besok langsung masuk terus retest baru naik, kalau enggak ya turun dulu baru rebound breakout seperti itu. Tapi yang pasti hari ini bagus karena ada volume dari kenaikan hari ini seperti itu. Hari ini juga terlihat ada big akumulasi dari YU, BK, ZP, CG, sama aja ya ini Avenger. Big akumulasinya sih United Tractor. Jadi itu target kesini 22.000 ya. Tinggal nanti kita lihat apakah dia retest dulu baru naik atau naik dulu baru retest baru naik lagi. Seperti itu. Dan sebenarnya udah saya bikinin konten batu bara dari lama, bahkan sebulan atau 2 bulan lalu. Kalau teman-teman mau ikut fase akumulasinya, belinya waktu itu. Tapi kalau teman-teman mau buy on breakout, belilah sekarang gitu. Dan kalau teman-teman masih cari analisanya saham batu bara, cari aja konten sekitar sebulan 2 bulan yang lalu. Bulan lalu kalau nggak salah itu saya bahas prospek saham batu bara gitu. Thumbnailnya warna biru, bisa dicek aja di videonya cuan-cuan saham seperti itu. Itu saya bahas Adaro, ITMG, PTBA, Doit, Indi. Tuh cakep-cakep lah pokoknya. Dan hari ini akhirnya hari yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Seperti itu. Katalisnya juga ya jelas karena harga batu bara itu udah tinggi banget ya. Jadi ibaratnya udah divergen kuat banget untuk harga batu bara terhadap saham batu baranya. Seperti itu. Itu untuk United Tractor. Lanjut coba kita cek MNCN yang hari ini cukup menarik, dia rebound. Tadi saya juga sudah sempat ngintip MNCN ini. Kalau saya lihat sih dia mau bikin yang namanya inverted head and shoulder seperti itu. Setelah kemarin dia jebol 0,618-nya ya di sini. Saya juga ini salah satu trading plan saya yang fail. Nih. Saya pun juga bisa gagal ya teman-teman ya dalam membuat trading plan. Tapi ya udah itulah namanya trading. Kemarin ini dia waktu di Fibonacci 0,618, saya kira dia bakalan rebound dan bikin double bottom, tapi ternyata tidak. Dia turun dan longsor lebih dalam dan konsol di area Fibonacci 0,786. Dan kalau saya lihat hari ini sudah ada tanda-tanda mau reversal. Reversalnya dengan apa? Kalau yang saya lihat sih mau bikin inverted head and shoulder seperti itu. Jadi ini ada shoulder kiri, nggak perlu saya liatin candle kecil ya, udah kelihatan jelas. Ini ada shoulder kiri, ini ada head.
dan berarti dia bakal koreksi untuk membuat shoulder kanan seperti itu. Kalau misalkan inverted head and shoulder, tapi kalau misalkan ascending triangle pun bisa juga, ya sama aja sih, koreksi dulu baru naik ya, seperti itu. Jadi intinya untuk saat ini MNCN baru ada di resisten sampai area 865 nih ya. Jadi kalau teman-teman mau beli, alangkah lebih baik kalau dia udah breakout sekalian. Kalau enggak, waktu dia koreksi ke sekitar 810 tuh. Dan kalau dari target reversalnya, dia bisa sampai ke 935 pas kena resisten lagi, dan nanti bakal supportnya jadi 900. Cukup menarik untuk si MNCN ini, ada reversalnya seperti itu. Dan dia bukan saham yang gak jalan ya, cuman belum waktunya aja, kan gantian-gantian uangnya tuh ada 700 saham gitu, gak mungkin kalau semuanya tuh arah semua ya, kecuali udah gila-gilaan lah duitnya di IHSG. Tapi ya bagi-bagilah, saat ini sektor ini, besok sektor ini, besok sektor ini, dan terus-terusnya. Dan kalau saya lihat sekarang saatnya sektor komoditas udah pada bagus semua, tinggal tunggu nikel breakout aja ini. Batu bara udah cakep, CPO udah cakep, nikel tinggal tunggu breakout deh. Nanti bullishnya pakai komoditas lagi, komoditi super cycle seperti itu. Hari ini juga ada akumulasi, big akumulasi untuk MNCN dari AK dan KZ. Tapi kalau yang saya lihat MNCN ini sempat ditampung tapi akhirnya diturunin lagi ya. Tuh, jadi memang ya baru mulai fase akumulasinya. Saya rasa itu bisa tunggu kalau dia bikin shoulder kanan aja untuk MNCN seperti itu. Tentang MNCN lanjut. Nah, ini berhubung kita tadi ngomongin CPO ya, sekalian deh mumpung masuk ke saham yang dibeli asing. Ali ya, ini komoditasnya CPO ya, crude palm oil alias minyak sawit. Ini udah kelihatan banget sudah breakout. Ali ini sudah cakep nih ya, saya lihat ada cup handle di sini dan dia sudah breakout dengan volume yang besar. Kalau menurut saya ini udah valid untuk si Ali ini. Jadi ini cup, ini handle, dia udah breakout, volumenya besar. Nah, tinggal opsinya 2 untuk menuju target nih. Targetnya kan setinggi cupnya ya. Nah, target sampai ke sini lah, sekitar 9.500. Tapi ada resisten kuat di 9.250 ini, kuat sekali ini. Kelihatan banget, di respect sekali dia. Di sini dia jadi support, di sini dia jadi resisten. Nah, mungkin targetnya sih sampai 9.225 ya untuk saat ini. Atau mungkin nggak tahu ya, kalau yang saya lihat untuk si Ali ini, kalau memang dia mau reversal, mungkin dia mau bikin inverted head and shoulder setelah cup handle-nya selesai ya. Jadi mungkin skenario-nya seperti ini. Nah, ini ada shoulder kiri, ini dia mau bikin head-nya, sama nanti setelah itu dia baru bikin shoulder kanan. Dan kalau breakout, nah target kenaikannya sih ya setinggi ini juga. Kesini ya, 13.000. Itu cuman saya bikin skenario aja, nggak tahu aja, kayak lihat bentuknya kayak gitu tuh, oh ya nanti paling kayak gini gitu. Udah kelihatan gitu. Tapi bisa aja nggak terjadi ya. Siapa tahu dia langsung naik terus bikin continuation, nggak bikin shoulder kanan pun bisa juga. Patternnya cukup rounding bottom seperti itu. Yang pasti ini udah bagus, dia udah breakout, volume besar, dan kalau teman-teman mau masuk bisa masuk di dekat 8.400 kalau mau buy on weakness. Tapi kalau mau buy on breakout, saya rasa tunggu setelah dia breakout 9.200 sekalian. Ini juga ada resisten di sini 8.700. Jadi lebih baik buy on weakness aja 8.400. Kalau teman-teman nyangkut pengen average down, nah itu bisa di 8.400-an. Seperti itu. Hari ini juga ada big akumulasi untuk si Ali ini, dia juga udah masuk area EMA 50 juga, tinggal tunggu golden cross aja. Ada big akumulasi dan kemarin-kemarin juga udah diakumulasi. Kelihatan tanda-tandanya seperti itu. Untuk Ali, lanjut kita cek Inco. Nah, ini juga kayak banyak yang saya cek yang saham komoditas ini, karena memang kelihatan banget dengan sangat jelas ya, uangnya lari ke sana. Kalau menurut saya, yang bank-bank ini sudah pada mulai digitalan mungkin udah pada lesu, terus akhirnya ya udah uangnya mau siap pindah komoditi super cycle seperti itu. Ini juga Inco sudah mulai rebound dan harga nikel sudah mulai rebound juga. Jadi kalau ditanya kenapa, ya karena memang harga nikel udah rebound. Nih, udah cakep banget. Dan kalau menurut saya ini swing terakhirnya nikel. Harusnya dia breakout, harusnya.
harusnya. Atau kalau misalkan dia emang letoy letoy nggak tuh, kalau misalkan dia lemah, nah nanti bisa bikin ascending triangle, jadi turun sekali lagi. Nah jadi ini kan dia satu, nanti kena sini gagal lagi, turun tapi turunnya lebih tinggi, terus baru breakout, itu bisa. Atau kalau nggak, kalau misalkan dia langsung breakout pun juga bisa juga, seperti itu. Yang pasti ini udah deket area resisten lagi. Kalau misalkan candle-nya candle pembalikan arah, mungkin dia bisa bikin ascending triangle. Tapi kalau misalkan dia breakout, percayalah masa kejayaan nikel bakalan berlanjut. Zaman Antam pada arah-arah, zaman Inco lari terus, zaman Harum sehari naik 25%, itu bakalan terulang teman-teman. Seperti itu. Apalagi Harum itu double-double ya. Nikelnya bagus, batu baranya bagus, dah nanti lihat aja harganya berapa itu Harum itu. Seperti itu. Dan kalau yang saya lihat ini Inco juga udah breakout falling wedge ya. Ini kalau dilihat pakai candle kecil pasti kelihatan jelas. Nih, dia udah breakout, cuman volumenya belum besar untuk breakoutnya. Jadi mungkin dia bisa retest dulu nanti sekitar 5 ribuan. Dia juga kena resisten, high-nya ada di 5150. Itu pas ada di area resisten sebelumnya. Yang dia breakout, terus ini dia retest ke 5150 baru naik. Seperti itu. Untuk target ya jelas sih sama. Breakout sini 5580. Breakout neckline lah. Dan udah nanti biar dia jalan terserah sampai mana. Tapi syaratnya kalau menurut saya harus nunggu nikelnya breakout dulu. Seperti itu. Tapi nanti kalau ketika nikel breakout ya udah saham-sahamnya pada siap jalan semua. Untuk hari ini tapi nggak ada akumulasi ya. Tapi kalau ditarik ke belakang jelas akumulasi kok saham-saham nikel itu. Antam, Inco, Harum itu akumulasi semua. Ini bandar movement naik, bandar volume naik, asing juga naik. Adalah memang apa ya, smart money itu tahu mana saham yang bagus. Seperti itu. Dan kita sebagai follower, tugas kita adalah menganalisa smart money, mana yang mau digerakkan sama mereka alias sama si bandar. Seperti itu. Cakep Inco ini. Itu untuk Inco. Lanjut coba kita cek yang, nah ini sekalian ya, kita cek Antam dulu aja. Antam ini juga udah rebound juga. Beda sama Inco ya. Kalau Inco turunnya cuma sampai sini doang, setengahan. Kalau Antam ini sampai bawah sekali, sampai nyentuh 2200. Akhirnya dia rebound. Hari ini kayaknya bikin gap 2370, low-nya 2380. Ada satu tick gapnya. Jadi kalau menurut saya bisa dijadikan support itu 2370. Kalau mau buy on weakness ya, memang itu area support 2350 sampai 2370. Tapi kalau area resisten ada di sekitar 2480. 2480 ya itu area resisten sampai 2500 tuh. Tapi kalau bisa breakout lanjut ke 2550 sampai 2620, dan kalau breakout lanjut ke 2700, dan kalau breakout dia bakal triple bottom kalau menurut saya. Targetnya bisa ke 3200. Jadi kalau teman-teman buat yang nyangkut di atas, kalau pengen kejemput lebih cepat, ini bisa average down sekarang gitu. Tapi kalau saran saya sih amannya tunggu nikelnya breakout dulu. Karena kemarin juga saya sempat ke PHP ya. Saya kira waktu dia di sini dia mau double bottom 1, bottom 2 langsung breakout karena nikelnya tuh udah di pucuk juga. Tapi ternyata nikelnya nggak kuat breakout, terus akhirnya nikelnya turun, tapi Antam turunnya sedalam ini. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang nyangkut di atas, silakan bisa mulai average down, tapi lebih bagus tunggu nikelnya breakout dulu, itu bakalan lebih aman, tidak rawan false breakout seperti itu. Kalau triple bottom juga cakep banget ini. Support resisten udah, hari ini juga ada akumulasi, walaupun cenderung ke small akumulasi ya. Tapi kalau ditarik ke belakang, Antam ini juga diakumulasi kok. Lihat nih bandar movementnya naik terus, ini juga bandar volumenya hijau terus, itulah bandar udah tahu duluan. Makanya kenapa bandar itu lebih cepat dari kita, ya karena memang dia lebih pinter, dia tahu info lebih banyak dan lain sebagainya. Jadi itulah konsep dari konsep dari ilmu bandarmologi, membaca pergerakan bandar biar dia yang cari barang yang bagus yang mau dia gerakin, kita mendeteksi aja pergerakannya dia, seperti itu. Nah lanjut kita masuk ke yang merah-merah, mulai dihiasi oleh saham-saham Bank Mini. Untuk si merah-merah ini ya, semuanya pada Bank Mini, turunnya agak dalam juga. Kita cek satu aja ya mungkin ya. Kita cek BABP. Jarang saya ngecek Bank Mini ini, tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya untuk konten saya jarang ya, malah hampir nggak pernah. Nah hari ini BABP turun
Karena kalau setahu saya memang dia ini sudah kelihatan tanda pelemahannya. Seperti itu. Dia pun juga udah hit target tadi ya. Itu target dari apa? Target dari bullish penannya dia nih. Nih. Nah, pas kan? Pas kena. Itulah makanya trading itu bisa diukur. Saya nggak ngada-ngada ya ini ya. Narik si garis merah ini. Saya cuma ngukur dari sini. Nih, dari bawah sini sampai atas sini. Terus saya pindahin aja dari dia breakout. Pas, deket-deket lah. Nih ya, pas kena dikit 630. Tuh, dan inilah yang disebut sudah hit target. Seperti itu. Dan dia akhirnya koreksi ke bawah. Kalau menurut saya sih agak bahaya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dia ini sampai dead cross, bakalan terjadi bearish divergence. Karena indikator ke bawah tapi harga ke atas. Dan target penurunannya kalau menurut saya mungkin bakalan agak dalam. Mungkin ya, worst case scenario bisa ke 270 lagi. Tuh. Tapi harusnya di 420 sampai 450 ini dia bakal tertahan karena ini ada support yang kuat sekali. Harusnya sudah kuat di sini nih. 450 sampai 420. Tuh, dia mungkin baru mau retest juga bisa juga. Tapi kalau misalkan dia jebol 400 lah, jebol 400, dia bisa sampai ke sini lagi 270. Sini dulu 360, kalau masih jebol lagi baru 270 seperti itu. Kalau dari trennya sih harusnya masih cakep ya. Kalau kita tarik pakai Fibonacci extension, dia juga pas hit target kena angka 1 ya. Terus baru koreksi lagi. Itu memang targetnya udah penan, udah Fibonacci extension ada di sana. Ini juga inilah yang disebut divergent ya, harga naik terus tapi volumenya semakin mengecil. Makanya kenaikannya semakin tidak didukung pasar dan akhirnya koreksi seperti itu. Kalau nyangkut dia di dalam gimana Mas? Ya saya juga nggak tahu juga ya, karena yang ngasih izin untuk keluar ya cuman bandar doang. Kalau pagi-pagi sama dia udah dikunci di ARB ya mau ngapain, nggak ada yang beli gitu kan. Saya pun juga nggak bisa bantuin juga gitu. Tapi ya mungkin worst case scenario sampai 430, 450 ini. Kalau saran saya misalkan teman-teman baru nyangkut di atas, tungguin aja sampai dia bottoming. Misalkan di 450 nanti ada candle-candle pembalikan arah. Nah, di situ teman-teman baru average down. Terus ikut swing ke atasnya lagi. Tuh, mungkin kalau misalkan kita tarik pakai extension juga bisa juga nanti. Nah, misalkan dia sampai 430 gitu ya. Targetnya nanti bisa ke sini 780. Seperti itu. Atau barangkali besok dia bikin penan atau flag gitu, tinggal dilihat aja. Itu BABP. Hari ini juga terjadi big distribution 3 hari ke belakang ya. Besar banget distribusinya ini setelah dia diakumulasi terus waktu naik, akhirnya terjadi distribusi yang sangat besar. Tuh. 450 sih harusnya dia ketahannya. Ini juga nggak ada support sama sekali ya, nggak ada support yang kuat, cuman support minor-minor, nggak ada base. Cuman ini 480 ada support sih, tapi ya support mini doang. 500 juga ada, ini 500 ada support psikologis juga 480, terus habis itu 450 seperti itu. Itu tuh BABP. Lanjut kita coba cek bank. Ini kalau menurut saya bank bagus sekali nih, Bank Aladin Syariah ini. Dari chartnya ya, saya gak bahas fundamental. Dari chartnya kalau teknikal bagus untuk si bank ini. Nah, ini udah kelihatan dia mau bikin penan lagi nih. Cakep ini. Kalau teman-teman mau masuk buat swing-swingan, menurut saya ini masih bagus. Apakah bisa jadi next Arto? Kalau menurut saya sih ya mungkin bisa juga. Seperti itu. Terakhir dia naik gila-gilaan. Gila banget nih. Waktu awal-awal arah sekali, arah 2 kali, arah 3 kali takut beli, tapi sampai sekarang arah terus baru akhirnya beli. Itulah seperti itu. Nah, dia kan kemarin bikin penan besar ya, dan akhirnya udah berhasil breakout dengan volume yang bagus juga. Dan target kenaikan dari penannya itu ada di sini, sekitar 5.270 ya. Kita pakai 5.000 aja lah untuk target kenaikan penannya ini. Seperti itu. Dia udah breakout, sekarang baru konsolidasi. Dan konsolidasinya pun tadi juga teman-teman lihat dia kalau menurut saya mau bikin penan. Seperti itu. Nah, kalau penan jadinya kayak gini. Penan atau symmetrical triangle bebas. Yang penting ini kalau menurut saya continuation ya. Nah, nih target kenaikannya juga segini. Dari pattern kecilnya ini. Tuh,
sampai ke 4.300. Memang suatu yang wajar, dia habis kena all time high-nya ya. Jadi baru konsol dulu. Tapi ini menarik buat entry kalau menurut saya. 3.700 ini angka yang sangat bagus. Karena sebelumnya di sini juga resisten, artinya sekarang sudah jadi support 3660 sampai 3.700 ini. Kalau teman-teman cari saham swing, kalau menurut saya ini masih oke untuk bank ini. Tapi ya jangan lupa pasang stop loss, jangan gara-gara CCS bilang kayak gini langsung besok HK full margin, full modal semuanya, terus nanti nyangkut bingung. Nah, itu kan repot juga ya. Jadi ya tetap punya stop loss. Atur aja stop loss misalkan 3% ke bawah dari supportnya kayak gitu. Amannya kalau stop loss ya di bawah 3.500 ini sih. Soalnya di sini ada support cukup kuat ya di 3480. Kalau mau sih supportnya stop lossnya di bawah 3480. Tapi agak jauh juga seperti itu. Itu untuk bank, dan kalau menurut saya masih oke. Kalau dari akumulasinya nggak kelihatan ya, dia netral, tapi bagusnya dia masih strong uptrend. MA20 di atas MA50, harganya juga di atas MA20 seperti itu. Nah, ini banyak saham batubara yang mau saya cek ini. Ini kita cek dari Indi dulu. Indi ini kalau menurut saya udah breakout, udah kayak ITMG. Adaro juga sih, nanti saya cek juga Adaro. Malah ITMG lagi. Indi. Ini ya, saya clear ya. Ini dia breakoutnya di sini sekitar 1445 lah. Di sini ada area resist. Ya kalau amannya sekalian sampai sini lah, 1500-an area breakoutnya dia nih. Nah ini hari ini dia breakout dengan volume yang sangat besar. Terus ini mungkin bisa juga inverted head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan walaupun nggak terlalu rapi. Tapi bisa juga ascending triangle kayak gini. Tapi biasanya kalau ascending triangle sampai sini doang sih. Nah, di sini ascending triangle-nya dia. Nih, ini naik, terus akhirnya breakout. Seperti itu. Cakep Indi ini. Dan kalau menurut saya sekarang 1500 harusnya sudah menjadi support seperti itu. Tapi kalau support kuatnya memang ada di area 1400. Ini yang saya tarik garis hitam ini ya. Yang bawah ini kan kelihatan banget dia rebound terus dari situ. Seperti itu. Dan kalau mau aman lagi ya memang dia harus breakout 1600 dulu. Karena masih banyak shadow-shadow ke atas ya, ini rawan false breakout seperti itu. Kita lihat aja apakah besok batubara ngegas lagi atau enggak. Cuman yang jelas sudah saya jelasin dari dulu, batubara ini sektor yang masih sangat oke kalau menurut saya. Teman-teman lihat aja harga batubara sekarang udah berapa dan dibandingin sama harga batubara tahun 2018 tuh. Dan bahkan waktu tahun 2018 harga Indi itu ada di sini. Ada di 4.500. Artinya apa? Harga batubara itu sudah di atasnya 4.500 untuk saat ini ya. Misalkan anggaplah waktu Indi 4.500 itu harga batubara misalkan 100. Misalkan gitu ya. Nah, sekarang harga batubara itu udah 120, sedangkan harga Indi itu masih ada di sekitar 1.500. Silakan dinalar dan logika sendiri ya. Itu harusnya dapat sih logikanya. Tapi kalau belum dapat, silakan cek video yang pembahasan batubara itu. Saya bahas nalar berpikirnya. Simpelnya seperti itu. Sektor yang menarik, naiknya pun juga volumenya besar hari ini. Kalau misalkan besok koreksi volume kecil, bisa digunakan buat entry. Support 1.500, support keduanya ada di 1.400. Kalau breakout ya target sini lah, 1780 ini. Kalau breakout cakep banget ini, si Indi ini. Seperti itu. Hari ini juga ada big akumulasi untuk si Indi. Kelihatan dia akumulasinya sekali-sekali tapi besar ya. Tarik ke atas, terus habis itu dia diamin turun. Tarik ke atas lagi, terus diamin turun, tarik ke atas lagi. Seperti itu. Cakep. Gak usah panjang-panjang lah untuk batubara ini. Udah saya jelasin, pokoknya ini komoditasnya udah tinggi banget. Kalau teman-teman tanya apa yang membuat Antam Inco harum naik, apakah gara-gara Elon Musk mau ke Indonesia? Enggak, bukan karena itu cuman akal-akalan orang bikin berita aja ya. Yang bikin mereka naik itu ya karena harga komoditasnya naik gila-gilaan. Dan itulah kenapa pesan saya, kalau teman-teman mau trading di saham komoditas, lihat harga komoditasnya. Tuh untuk Indi. Nah, lanjut kita coba cek Doit. Ini juga batubara ya. Biasanya sih ya kalau udah kondusif yang paling ngebut itu Doit sama Indi tuh. Tapi kalau yang ada dividennya ya Adaro, ITMG, PTBA, tinggal selera aja lah. Nah ini kalau si Doit belum breakout sendiri ya. Breakoutnya dia ada di
sekitar sini 328 sampai 330 lah. Nah, nih resistennya dia 330. Kalau Indi kan tadi bentuknya udah breakout konsolidasi ya. Kalau Acidoid ini belum. Dan kalau misalkan dia bisa breakout 330, targetnya kalau menurut saya ke sini sekitar 350 ini. Sebelumnya kan ada base di sini ya, sampai akhirnya dia drop tuh di 350. Dan kalau 350 breakout lagi baru lanjut ke sekitar sini 400 lah targetnya dia. Kalau breakout lagi baru sini 458 dan seterusnya. Dan kalau teman-teman mau saya tunjukin harga DOIT waktu batubara 2018 itu ada di sekitar 1.200 puncaknya. Sekarang masih Rp300. Kalau misalkan dia kembali ke harga batubara waktu 2018 saja, dia ada 4 bagger alias kali 4 naiknya 4 kali dari sekarang. Tapi kalau misalkan dia cuman mau kalau dia lebih dari harga batubara 2018, ya udah bakal lebih tinggi malahan tuh. Volumenya juga besar juga untuk hari ini. Cakep. Tuh, hari ini juga ada normal akumulasi. Kalau menurut saya ini DOIT ini akumulasinya udah keduluan. Dia diakumulasi itu di sini. Ini ya, waktu dia konsol di bawah ini diakumulasi, lalu ditarik sampai ke sini juga ada akumulasi. Tapi waktu itu IHSG jelek. Jadi sama bandarnya ya udah diamin dulu gitu. Terus di sini mulai ditampungin lagi. Kelihatan ya, waktu dia ke samping ini hijaunya lebih banyak. Barang ditampungin sama bandar dan ya udah tinggal tunggu meledak aja. Ini si DOIT ini. Ini juga saham ada story ya teman-teman. Walaupun dia bukan ekosistemnya Gotoh, tapi ini kan salah satu investornya Northstar ya. Northstar itu kan juga salah satu investornya Gojek. Itu kalau teman-teman tahu, kalau nggak salah ya, CEO-nya Gotoh itu kan juga dari perusahaan DOIT ini juga, Delta Dunia Makmur. Karena memang investornya dari Northstar itu. Ibaratkan satu ibu lah gitu. Satu payung. Itulah. Cakep, nggak perlu panjang-panjang juga, masih batubara bagus. Cuman kalau si DOIT belum breakout, beda sama Indi, beda sama Adaro yang mau kita bahas habis ini. Nah, sebelum ke Adaro kita ke PTBA dulu. PTBA juga kemarin saya buat rekomendasi ya, apakah sesuai? Soalnya saya nggak ngecek lagi. Nah, oke, ternyata sesuai teman-teman ya. Ini kemarin saya bilang ini PTBA ada bullish flag. Terus target kenaikannya sampai ke sini 2480. Saya bikin video kemarin hari tanggal 6 lah di sini 2200. Kalau teman-teman beli di situ harusnya oke sih. Seperti itu. Tapi juga ada yang gagal ya, kayak si Agro itu. Ternyata yang jualan masif sekali, tapi hari ini udah rebound si Agro. Nah, ini ada skenario juga untuk si PTBA. Tapi kayaknya enggak sih, soalnya dia ada konsol lama di sini. Kalau misalkan dia nggak pakai konsol, saya rasa dia bisa bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, sama dia calon bikin shoulder kanan. Artinya dia bisa sampai ke 2120 lagi. Tapi kalau menurut saya kayaknya enggak. Karena ya harga batubara saham-saham yang lain, batubara yang lain juga udah pada jalan. Seperti itu. Jadi saat ini PR-nya adalah sini. 2360 inilah. 2350 sampai 2360 itu resisten kuat nih. Hari ini high-nya juga sampai 2380, tapi closingnya di 2370. Mungkin validnya kalau dia udah breakout 2410 seperti itu, karena dia juga bakal breakout dari downtrend channelnya ini. Dia kan belum breakout ya untuk si PTBA ini, seperti itu. Tapi bagus juga, dia udah breakout flag, dia ada volume juga breakoutnya, cakep lah pokoknya saham batubara ini. Target kalau by technical sini juga 2480. Tapi kalau mau di hold lama ya kita samalah, kita lihat harga 2018 ya. 2018 dia di sini 5.000. Sekarang masih 2.300. Masih cakep pokoknya. Hari ini juga ada small akumulasi, cenderung netral tapi ya. Yang ngumpulin juga dikit-dikit lah untuk PTBA baru akhir-akhir ini. Seperti itu. Lanjut kita ke Adaro. Nah, ini Adaro juga ada breakout ya. Kemarin baru saya bahas. Dia mau breakout 1400 dan ternyata hari ini dia breakout dengan volume yang besar. Tuh, jadi kalau menurut saya ya kalau amannya ya sebenarnya ya kalau mau aman tunggu waktu dia swing low. Kalau besok dia merah, kita lihat close bertahan nggak di atas 1400. Kalau misalkan nggak bertahan ya berarti ini false breakout. Dia bisa turun lagi dan bikin swing lagi. Tuh, tapi kalau misalkan dia udah closing di atas 1400, kalau menurut saya itu udah valid. Tuh, karena kalau breakout
tanda-tanda validnya itu pertama dari volume, kedua dari retestnya. Kalau dia bisa pecah, dia udah jadi support, sebelumnya resisten udah jadi support, itu udah bagus. Seperti itu. Tapi Adaro ini juga udah cakep. Kalau saya sih lebih suka buat jangka panjang ya, bukan jangka panjang sih, ngikutin tren aja. Selama tren belum rusak ya hold terus gitu. Tuh, target ke sini dulu lah, 1600-an ini. Kalau breakout baru kencang tuh. Kalau kita lihat harga 2018 sama ada di 2600. Kalau sekarang masih di 1400 ya, masih 2 kali lipat mungkin ya. Beggar. Tapi yang saya suka apa? Nanti ketika laporan keuangannya moncer, nanti tinggal dilihat aja berapa dividen yang dipunya. Udah nanti sahamnya 100% beggar, tambah dividennya juga gila-gilaan. Dah rasanya langsung pengen nganggur aja gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi amannya karena ini terlalu mepet ya untuk si Adaro ini. Tunggu waktu dia swing low aja, bisa bertahan atau enggak di atas 1400. Tapi kalau bisa bertahan, saya yakin setelah dia swing low lanjutnya ke 1600. Seperti itu. Untuk Adaro. Oke, mungkin itu dulu aja untuk konten hari ini. Udah cukup lama juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas support teman-teman sampai cuan-cuan saham bisa sampai 10.000. Saya juga nggak bakal bisa kayak gini tanpa teman-teman semua, dan jujur saya tuh hafal ya sama teman-teman semua, dari yang dulu sering ada yang ngatain tapi sekarang udah gak ada ya, dan teman-teman yang suka komen, yang suka support dan lain sebagainya itu saya tuh hafal karena saya itu orang yang memperhatikan. Jadi ya intinya saya cuma pengen berterima kasih aja buat teman-teman semua. Maaf kalau misalkan ada servis dari cuan-cuan saham yang masih mengecewakan, semoga juga masih bisa diperbaiki, dan tunggu inovasi gebrakan-gebrakan dari cuan-cuan saham. Harapannya juga IHSG segera bagus, kita bisa segera cuan semua, jadi oke lah, dan ya tambah enak tradingnya, seperti itu. Oke, mungkin tuh untuk konten kali ini. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Semoga bermanfaat. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.